Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda mendengar ada yang mengatakan bahwa ada surah tertentu yang sebaiknya tidak dibaca saat sholat subuh karena bisa membawa penyesalan? Benarkah informasi tersebut berasal dari ajaran Islam, atau justru hanya mitos yang terus menyebar tanpa dasar yang jelas? Jangan sampai kita menjalankan ibadah berdasarkan kabar yang belum terbukti kebenarannya. Di video kali ini, kita akan membahasnya secara jelas berdasarkan dalil dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga Anda tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan. Jadi, pastikan Anda menonton video ini sampai selesai agar tidak salah memahami ajaran agama. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Tulis di kolom komentar, "Amin ya Allah." Semoga Allah melimpahkan rezeki yang halal, berkah, dan berlimpah kepada kita semua. Semoga doa tersebut diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang, mari kita masuk ke pembahasannya. Pernahkah Anda mendengar seseorang berkata, "Jangan membaca surah tertentu saat sholat subuh, nanti bisa menyesal"? Kalimat seperti ini belakangan semakin sering beredar, baik melalui media sosial, pesan berantai, maupun dari cerita yang disampaikan dari mulut ke mulut. Tidak sedikit orang yang akhirnya merasa takut, ragu, bahkan mulai menghindari membaca surah tertentu karena khawatir akan terjadi sesuatu yang buruk. Padahal, sebagai seorang Muslim, kita diajarkan untuk tidak mudah mempercayai setiap informasi yang kita dengar. Terlebih jika menyangkut urusan ibadah. Ibadah merupakan perkara yang sangat penting karena menjadi bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, setiap amalan yang kita lakukan harus memiliki landasan yang benar, bukan sekadar mengikuti kabar yang belum jelas asal-usulnya. Jangan sampai rasa takut membuat kita meninggalkan bacaan Al-Quran yang sebenarnya merupakan petunjuk, rahmat, dan sumber keberkahan bagi setiap orang yang membacanya. Di sisi lain, kita juga perlu memahami bahwa tidak semua informasi yang viral dapat dijadikan pegangan. Ada kalanya sebuah kabar dibesar-besarkan dengan judul yang mengundang rasa penasaran sehingga banyak orang langsung mempercayainya tanpa mencari penjelasan dari Al-Quran, hadis yang sahih, maupun keterangan para ulama yang terpercaya. Karena itulah, pada video kali ini kita akan mengupas persoalan ini dengan tenang dan berdasarkan ilmu. Tujuannya bukan untuk mencari sensasi atau menakut-nakuti, melainkan agar kita semua dapat menjalankan sholat subuh dengan keyakinan yang benar, hati yang tenang, dan ibadah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Semoga setelah menyimak pembahasan ini hingga selesai, kita semakin memahami pentingnya memeriksa setiap informasi agama sebelum mempercayai dan menyebarkannya kepada orang lain. Jika kita menelusuri ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis yang sahih, kita tidak akan menemukan dalil yang menyatakan bahwa ada surah tertentu yang dilarang dibaca saat sholat subuh hanya karena diyakini dapat membawa kesialan atau penyesalan. Justru sebaliknya, Rasulullah memberikan teladan bahwa bacaan Al-Quran dalam sholat dapat beragam sesuai keadaan. Dalam beberapa hadis sahih disebutkan bahwa beliau terkadang membaca surah yang panjang pada sholat subuh. Bahkan pada hari Jumat beliau pernah membaca surah As-Sajdah pada rakaat pertama dan surah Al-Insan pada rakaat kedua. Pada kesempatan lain, beliau juga membaca surah-surah yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pembatasan terhadap surah tertentu selama bacaan tersebut berasal dari Al-Quran dan dilakukan sesuai tuntunan syariat. Yang menjadi perhatian utama bukanlah nama surah yang dibaca, melainkan bagaimana seorang hamba membaca dengan tartil, menghadirkan kehusyukan, memahami maknanya semampu yang ia bisa, serta mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk, cahaya, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Karena itu, tidak tepat jika ada anggapan bahwa sebagian surah justru membawa keburukan ketika dibaca dalam sholat tanpa adanya dalil yang sahih. Sebagai umat Islam, kita perlu berhati-hati agar tidak mudah menerima keyakinan yang hanya bersumber dari cerita, kebiasaan,
atau informasi yang viral tanpa dasar yang jelas. Menjadikan Al-Quran sebagai sumber ketakutan tanpa landasan yang benar justru bertentangan dengan tujuan diturunkannya kitab suci tersebut, yaitu untuk memberi petunjuk, ketenangan, dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk selalu merujuk kepada dalil yang sahih dan penjelasan ulama yang terpercaya ketika memahami persoalan ibadah. Hal yang justru perlu kita waspadai bukanlah membaca surah tertentu saat sholat subuh, melainkan kebiasaan menyebarkan informasi agama tanpa dasar yang jelas. Di era media sosial seperti sekarang, sebuah video singkat, potongan ceramah, atau pesan berantai dapat menyebar begitu cepat dan dipercaya oleh banyak orang, padahal isinya belum tentu benar. Tidak sedikit judul yang dibuat sangat sensasional agar menarik perhatian, sehingga orang langsung merasa takut sebelum mengetahui penjelasan yang utuh. Akibatnya, sebagian umat Islam mulai meninggalkan amalan yang sebenarnya dibolehkan hanya karena terpengaruh oleh kabar yang tidak memiliki landasan dari Al-Quran maupun hadis yang sahih. Padahal, Islam mengajarkan kita untuk bersikap teliti dalam menerima berita, terutama jika berkaitan dengan urusan agama dan ibadah. Sebelum menerima atau membagikan sebuah informasi, hendaknya kita memeriksa sumbernya, memahami konteksnya, serta melihat apakah penjelasan tersebut didukung oleh dalil yang sahih dan diterangkan oleh para ulama yang memiliki kompetensi. Sikap seperti ini bukan berarti mempersulit diri, melainkan bentuk kehati-hatian agar ibadah yang kita lakukan tetap berada di atas petunjuk yang benar. Sebaliknya, jika kita mudah percaya pada setiap kabar yang viral, kita berisiko menambah atau mengurangi ajaran agama tanpa dasar yang kuat. Karena itu, jadikanlah Al-Quran, Sunnah Rasulullah, dan penjelasan para ulama yang terpercaya sebagai rujukan utama dalam memahami persoalan ibadah. Dengan cara tersebut, hati akan menjadi lebih tenang, keyakinan semakin kokoh, dan kita tidak mudah dipengaruhi oleh isu-isu yang hanya mengandalkan rasa takut atau sensasi. Ilmu yang benar akan menjaga kita dari kesalahpahaman, sekaligus membantu kita menjalankan ibadah dengan penuh keyakinan dan keikhlasan karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Lalu, apa yang seharusnya kita lakukan ketika melaksanakan sholat subuh? Jawabannya adalah berusaha menjalankannya sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu dengan penuh kehusyukan, keikhlasan, dan mengikuti tuntunan syariat. Dalam membaca Al-Quran saat sholat, yang paling utama bukanlah mencari surah yang dianggap membawa keberuntungan atau menghindari surah yang diakini membawa kesialan tanpa dasar. Yang lebih penting adalah membaca ayat-ayat Al-Quran dengan tartil, tidak tergesa-gesa, serta menghadirkan hati ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita membaca surah yang pendek karena kondisi tertentu, hal itu tidak mengapa. Demikian pula jika sesekali membaca surah yang lebih panjang sesuai kemampuan, semuanya tetap diperbolehkan selama mengikuti tuntunan yang benar. Yang menjadi ukuran utama dalam ibadah adalah ketakwaan, keikhlasan, dan kesungguhan hati dalam beribadah, bukan mitos yang berkembang di tengah masyarakat. Selain itu, akan lebih baik jika kita berusaha memahami makna dari ayat-ayat yang kita baca. Ketika seseorang mengetahui arti dan pesan yang terkandung dalam bacaan Al-Quran, kehusyukan dalam sholat akan semakin bertambah karena hati ikut merenungkan kebesaran Allah, janjinya, peringatannya, serta petunjuknya. Dengan demikian, sholat tidak hanya menjadi rutinitas yang dilakukan setiap hari, tetapi benar-benar menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperbaiki akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, jangan biarkan mitos atau informasi yang tidak memiliki dasar mengurangi kecintaan kita kepada Al-Quran. Jadikan setiap bacaan dalam sholat sebagai sumber ketenangan, cahaya, dan petunjuk hidup, sehingga ibadah yang kita lakukan semakin berkualitas dan semakin mendekatkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang Muslim, kita hendaknya membiasakan diri untuk bersikap bijaksana setiap kali menerima informasi yang berkaitan dengan agama.
Jika suatu saat Anda mendengar ada orang yang mengatakan bahwa membaca surah tertentu saat sholat subuh dapat mendatangkan penyesalan, musibah, atau akibat buruk lainnya, jangan langsung mempercayainya begitu saja. Luangkan waktu untuk mencari penjelasan dari sumber-sumber yang dapat dipercaya, seperti Al-Quran, hadis-hadis yang sahih, serta penjelasan para ulama yang memiliki keilmuan dan kredibilitas. Sikap tabayun atau memeriksa kebenaran sebuah informasi merupakan akhlak yang diajarkan dalam Islam agar kita tidak mudah terjerumus pada kesalahan. Terlebih di era digital saat ini, berbagai informasi dapat tersebar dalam hitungan detik tanpa melalui proses verifikasi. Tidak sedikit konten yang menggunakan judul sensasional demi menarik perhatian, padahal isi yang disampaikan tidak sesuai dengan dalil yang benar atau bahkan dipotong dari konteks aslinya. Oleh karena itu, jangan jadikan rasa takut sebagai dasar dalam beribadah. Jadikan ilmu sebagai pedoman, karena ibadah yang dibangun di atas ilmu akan melahirkan keyakinan yang kuat dan ketenangan hati. Ketika kita membiasakan diri mempelajari agama dari sumber yang benar, insya Allah kita akan lebih mudah membedakan mana ajaran yang benar dan mana sekadar anggapan yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, kita dapat menjaga kemurnian ibadah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita hati yang terbuka untuk menerima kebenaran, kemudahan dalam menuntut ilmu yang bermanfaat, serta kemampuan untuk mengamalkan setiap ajaran Islam dengan penuh keikhlasan dan istiqomah, sehingga setiap ibadah yang kita lakukan menjadi amal saleh yang diterima di sisinya. Sahabat semua, dari pembahasan yang telah kita simak, kita dapat mengambil pelajaran bahwa dalam urusan ibadah tidak sepatutnya kita berpegang pada mitos, kabar yang belum jelas sumbernya, atau informasi yang hanya bertujuan menimbulkan rasa takut. Islam mengajarkan agar setiap amal dilakukan berdasarkan ilmu, dalil yang sahih, dan tuntunan Rasulullah. Selama tidak ada dalil yang sahih yang melarang membaca surah tertentu dalam sholat subuh, maka janganlah kita mengharamkan atau menganggap buruk sesuatu yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Sebaliknya, marilah kita semakin mencintai Al-Quran dengan membacanya secara rutin, berusaha memahami maknanya, serta mengamalkan isi kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang akan mendatangkan ketenangan hati, menambah keimanan, dan menjadi jalan menuju keberkahan hidup atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pembahasan ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi agama. Jika belum mengetahui kebenarannya, lebih baik mencari penjelasan kepada para ulama yang terpercaya daripada ikut menyebarkan sesuatu yang belum tentu benar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing langkah kita, melapangkan hati kita untuk menerima ilmu yang benar, menguatkan iman, dan menerima setiap amal ibadah yang kita kerjakan. Jika Anda merasa video ini memberikan manfaat, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kajian-kajian berikutnya. Bagikan juga video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang Anda cintai agar semakin banyak yang memperoleh manfaat. Terakhir, tuliskan di kolom komentar, "Amin ya Allah, semoga engkau melimpahkan rezeki yang halal, berkah, kesehatan, dan kemudahan dalam setiap urusan kami." Semoga Allah mengabulkan doa kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian pembahasan kali ini. Semoga kita semua semakin berhati-hati dalam menerima informasi agama dan senantiasa beribadah berdasarkan Al-Quran, hadis yang sahih, serta tuntunan Rasulullah. Jangan mudah percaya pada kabar yang belum jelas kebenarannya, tetapi biasakan mencari ilmu dari sumber yang terpercaya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video berikutnya. Tulis di kolom komentar, "Amin ya Allah, limpahkan kepada kami rezeki yang halal, berkah, dan berlimpah." Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita semua. Amin.